Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol tentang hal-hal yang sifatnya akademis karena memang podcast Unisri tentu saja dari Unisri. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan saya sudah bisa mendatangkan narasumber dari Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi. Beliau adalah Bu Sinta Putriana, Sarjana Akuntansi, Sarjana Humaniora, dan Master of Science. Tepuk tangan. Selamat dulu, Bu. Iya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini beliau ini loh, sebagai tambah informasi ya, ini rumahnya jauh ini, karena beliau itu harus maju. Tapi masih single, jadi tidak apa-apa ya. Tenaganya masih berlebih gitu kan. Barangkali kalau teman-teman yang rumahnya jauh, ngaju, kemudian sudah berkeluarga, punya anak, agak merepotkan Bu ya. Iya, Oke. betul. Ini terima kasih Bu Ngi, sudah mau datang ke sini, kemudian ngobrol-ngobrol gitu kan dengan saya. Terus Bu Sinta ini dari akuntansi Bu ya. Tapi kalau saya lihat titelnya ini sudah pas nih, ada sarjana akuntansinya, tapi kok ada sarjana humanioranya ini Bu? Ini apa ini Bu? Gimana ini maksudnya? Sarjana Humaniora itu waktu S1, jadi saya S1 itu dapat beasiswa double degree. Oh, Ya, double degree dari yayasan di S1 dulu, di Sula. Jadi selain S1 akuntansi, saya juga kuliah di S1 sarjana peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam, Sejarah iya. peradaban Islam. Iya. Oke. Itu berarti satu fakultas atau gimana Bu? Beda fakultas, fakultas. satu fakultas ekonomi, akuntansi tadi, kemudian yang satunya lagi sejarah peradaban Islam itu fakultas agama Islam, gitu. Keren ya, saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana kemudian Bu Sinta itu melakukan dua kegiatan Iya. yang sama begitu loh Bu. Dua kegiatan, jadi sistem kuliahnya itu di hari-hari biasa, Senin sampai Jumat itu kita kuliah di S1 akuntansi. Kemudian Sabtu itu di peradaban Islam. Kemudian kalau misalkan liburan semester itu orang-orang pada libur, kita kuliah gitu. Wah, pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi yang lain liburan, Bu Sinta ini kuliah, Iya. tapi hasilnya tidak mengkhianati hasil, tidak mengkhianati perjuangan ya. Betul. Berarti sudah dapat sarjana akuntansi juga sarjana humaniora. Iya. Oke. Terus kemudian setelah lulus Bu, berarti kemudian panjenengan menjadi dosen gitu ya? Atau apa ini kesibukannya setelah itu Bu? Setelah itu jadi S1 akuntansi itu saya selesainya tahun 2018. 19. Kemudian S-Hum itu 2019 karena kan ada jeda satu tahunnya. Oh iya. Ya. Kemudian 2019 itu saya lanjut ke Magister Sains Akuntansi. Langsung Bu? Iya, 2019. Gak capek ya? Iya, langsung itu. Terus lulus tahun 2022. Oh lancar berarti ya? Iya, Wah, itu alhamdulillah. memang kayaknya beberapa tahun terakhir kehidupan panjenengan itu di dalam sekolahan berarti? Iya, betul. Struggle dengan membuat paper, nulis gitu kan, baca macam-macam gitu kan. Oke. Terus sekarang panjenengan jadi dosen di Prodi Akuntansi ya? Iya. Kesibukannya itu berarti ya? Iya, sekarang kesibukannya mengajar, penelitian, pengabdian seperti itu. Itu memang panjenengan punya passion jadi pengajar gitu Bu, jadi dosen gitu berarti? Ceritanya panjang ya. Kita punya waktu untuk mendengarkan ya? Iya. Jadi ceritanya itu panjang banget. Jadi awalnya itu pas lulus SMA itu saya awalnya pengennya tuh jadi dokter. Iya. Jadi panjang sekali ceritanya. Awalnya pengen jadi dokter, milih dokter awalnya. Terus karena ada satu dan lain hal, akhirnya saya pilih akuntansi. Nah, kenapa pilih akuntansi? Karena akuntansi itu kan salah satu jurusan favorit di bidang IPS. Jurusan favorit bidang IPS. Itu betul itu Bu. Waktu itu saya kan kuliah itu beberapa puluh tahun yang lalu waktu itu juga akuntansi itu memang jurusan yang paling seksi itu. Iya. Peminatnya paling banyak peminatnya di bidang IPS gitu ya Pak. Iya. Nah, saya nggak jadi ambil jurusan favorit IPA, kedokteran itu kan. Kemudian saya beralih ke yang
favorit di IPS. Jadi karena penasaran itu ya Pak. Selain itu Bu, mohon maaf saya potong ya. Selain favorit, selain panjenengan penasaran, ini kalau dari panjenengan sendiri, dari Bu Sinta sendiri, apa tuh akuntansi itu yang terlihat menarik gitu kan? Akuntansi itu kenapa menarik? Karena menurut saya akuntansi itu di semua bidang, di semua sektor itu membutuhkan. Iya. Memang betul itu. Akuntansi itu pasti ada. Setiap sektor itu pasti membutuhkan akuntansi, ada keuangannya pasti. Berarti memang panjenengan memilih itu karena nantinya setelah panjenengan hitung itu akan dibutuhkan banyak orang gitu ya. Iya, betul. Salah satunya itu. Gitu. Oke. Jadi itu jadi awalnya seperti itu. Nah, kemudian saya ambil akuntansi. Nah, kemudian di semester 5 atau 7 gitu, saya jadi asisten dosen. Dan mengajar salah satu mata kuliah. Nah, dari situ saya tertarik untuk menjadi itu awal mulanya. Iya, untuk menjadi dosen. Tertarik untuk menjadi dosen, kemudian saya cari tahu. Untuk menjadi dosen itu langkahnya itu apa aja. Nah, ternyata harus sekolah lagi, harus ambil S2. Nah, sambil magister ya? Iya, makanya itu setelah lulus S1 saya lanjut ke ambil S2 akuntansi. S2 akuntansi. Iya, Iya. Itu mungkin juga doa dari ibu mungkin ya, Pak. Oke, orang tua ibu itu memang mengharapkan Bu Sinta jadi dosen atau gimana? Dulu pas awal masuk kuliah itu mintanya ke jurusan keguruan, jadi guru aja deh gitu. Terus saya nggak mau. Nah, ternyata di tengah jalan pas kuliah akuntansi itu ternyata saya tertarik untuk menjadi dosen. Nah, itu mungkin juga doa dari ibu gitu. Mendidikan ibu mendidikan ibu itu penting banget ya, karena ini juga kayaknya sudah lagi lebaran gitu kan. Ya, giling-giling ibunya disungkemi nanti, jangan lupa ya. Oke, doa ibu Bu. Iya, jadi doa ibu. Dengan rasakan diri Bu, setelah panjenengan jadi dosen gitu ya, setelah beberapa waktu jadi dosen, itu memang menemukan keasikan atau bagaimana? Iya, menemukan. Kerjaan namanya ada hambatan, ada kesenangan gitu kan. Kemudian mestinya lebih banyak menemukan apa ini Bu? Lebih menemukan kesalnya atau asiknya atau apanya begitu? Lebih banyak ke sukanya, asyiknya gitu. Jadi kalau jadi dosen itu kan ada 3 ya tugasnya, Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi mengajar, penelitian, juga pengabdian. Yang mengajar ini baru ya, saya baru, kalau di Unisri baru 6 bulan dari September tahun lalu. Baru ya? Iya. Jadi banyak suka duganya mengajar. Sukanya lebih banyak sukanya. Iya, lebih banyak sukanya. Sukanya itu ketika bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa. Jadi yang awalnya mahasiswa itu tidak mengerti atau bingung atau tidak paham, kemudian saya beri penjelasan, kemudian mereka jadi paham. Nah, itu senangnya di situ. Kalau dukanya Bu? Kalau dukanya mungkin karena saya baru ya. Karena saya baru, kemudian usia saya juga tidak jauh berbeda dengan mahasiswa. Masih kayak seumuran gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin dia tidak nurut atau dikasih tahu itu ngeyel atau dikasih tugas itu protes. Nah, saat sama tuh kayak anak-anak ini, itu kan ngeyel semua ini. Iya. Mungkin kalau jarak usianya mungkin jauh, mungkin mereka masih bisa nurut atau sama aja. Iya, sama aja. Ini kalau perspektif panjenengan yang ingin jadi dosen ya, jadi pengajar gitu ya. Tapi kalau misalkan mestinya akuntansi juga mewadahi yang lain Bu ya. Tadi kan panjenengan cerita kalau semua hal, semua perusahaan, semua organisasi apapun itu jelas membutuhkan akuntansi. Iya, betul. Selain itu Bu, selain jadi dosen, selain jadi pengajar, selain kemudian dibutuhkan secara umum gitu kan, akuntansi itu kan kemudian memang disukai oleh banyak orang gitu kan, mengingat tadi panjenengan cerita kalau di jurusan itu disukai banyak orang, seksi gitu kan. Keseksiannya selain jadi nanti bisa jadi dosen, selain jadi dibutuhkan oleh orang banyak, itu keseksian akuntansi itu di sebelah mana Bu? Akuntansi itu menurut saya menarik ya. Kemudian akuntansi itu kita semua mungkin butuh ilmu akuntansi. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita butuh ilmu akuntansi menurut saya. Mengatur keuangan dan sebagainya itu butuh sekali.
yang namanya ilmu akuntansi. Makanya akuntansi menurut saya sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Mengatur keuangan ya Bu? Iya, mengatur keuangan. Ini juga ini, namanya Mas Gary nih, dia agak kesusahan tuh ngatur keuangan itu. Duitnya habis gitu seringkali gitu kan. Nanti bisa belajar akuntansi. Iya, Bu ya. Iya, betul. Diatur keuangan ya Bu ya. Iya. Karena memang bagi orang awam Bu, saya sendiri merasakan ini Bu ya. Ini agak curhat ini, tapi tidak apa-apa ya. Saya itu memang tidak begitu paham akuntansi. Saya kenal akuntansi SMA ya, memang begitu ya, SMA. Iya, SMA mungkin IPS atau SMK. Kelas 1 saya baru kenalan itu, sehingga belum dijuruskan. Oh, dulu belum ada penjurusan mungkin. Sudah ada penjurusan, tapi penjurusan itu kan di kelas 3 waktu itu. Okay. Tapi kelas 1 itu sudah dikenalkan akuntansi gitu kan. Saya masih ingat betul itu Bu, begitu struggle alatnya saya gitu kan. Saya berjuang luar biasa untuk bisa memahami apa itu akuntansi gitu kan. Kalau saya tidak salah itu mungkin ada debit kredit oke lah ya. Tapi kemudian di situ ada buku besar, ada buku kecil, ada buku neraca lacur yang kemudian sama teman-teman itu dibiasakan jadi neraka lacur yang kayak gitu ya. Itu kayaknya memang hal yang susah gitu. Wong saya itu akhirnya kemudian mendapati ini terlalu rumit ini kayaknya itu. Artinya memang tidak tahu, mungkin ya saya bukan bagian dari orang-orang yang melihat bahwa akuntansi itu seksi gitu ya. Itu apakah mohon maaf Ibu dari pengalaman panjenengan ya, apakah teman-teman dulu yang kuliah di akuntansi kemudian mahasiswa yang kuliah di akuntansi itu kira-kira ada enggak ya seperti saya ini? Kalau ada celoko mestinya enggak ya, mereka punya ketertarikan mestinya ya. Ketertarikan iya, pertama mungkin ya masih awal-awal perkuliahan pasti nggak ngerti. Seperti saya ini. Dulu saya kan SMA-nya IPA. IPA. Iya, IPA itu kan belum pernah yang namanya dikenalkan dengan akuntansi. Akuntansi betul. Masih belum benar-benar paham, masih awam gitu. Nah, di S1 akuntansi itu nanti diajarkan dasar-dasarnya dulu, nggak langsung yang susah gitu. Jadi dipelajari dasar-dasarnya dulu, nah baru hal-hal yang meningkat gitu, pelajarinya nanti meningkat. Nah, orang-orang ada yang bilang kalau akuntansi itu susah, itu nggak benar ya, menurut saya nggak benar. Buktinya nggak benar. Itu buktinya saya ya dulu yang IPA masih hidup, masih sehat ya. Dulu IPA malah sekarang bisa jadi mengajarkan akuntansi. Jadi bukti bahwa akuntansi itu nggak serumit, nggak sesusah itu. Iya. Berarti memang kesan kita yang pertama, kemudian kira-kira kita mau maju lagi atau enggak gitu ya, karena saya itu ini dasar pengalaman saya sendiri, kemudian ada juga beberapa teman-teman yang merasakan hal yang saya rasakan gitu. Itu akuntansi itu memang susah gitu ya, apalagi dulu waktu saya kuliah Bu, ini gojekan lagi nih ya, tapi memang benar adanya. Saya itu kalau punya teman akuntansi itu orangnya masih serius gitu loh Bu, jadi wajahnya itu sangat berkerut gitu loh Bu. Itu enggak ngerti apakah memang beban ketika kuliah akuntansi itu berat gitu ya, sehingga kemudian membuat mereka itu jadi agak mengernyit dahinya gitu kan, seolah-olah kemudian ada tumpuan bata berapa kilo di pundaknya gitu loh. Itu memang begitu atau gimana Bu? Enggak ya, sebenarnya enggak seperti itu. Enggak sesusah itu, enggak semenyeramkan itu. Jadi di akuntansi itu selain kita belajar di depan kelas, itu di S1 Unisri itu ada lab akuntansi, lab perpajakan, kemudian lab perbankan, juga ada lab pasar modal. Jadi mahasiswa itu bisa praktik langsung di situ, teori-teori kita bisa mempraktekkan langsung di situ. Oh, berarti lab itu kemudian tugasnya mau implementasikan materi-materi yang didapat dari dosen-dosen itu, Bu ya? Iya betul. Contohnya seperti di galeri investasi. Galeri investasi itu mahasiswa bisa praktik secara langsung bagaimana melakukan investasi gitu. Nah, kelebihan dari mahasiswa akuntansi kalau melakukan investasi itu kan kita menentukan mau saham bagian mana, saham apa yang kita pilih untuk jadi investasi, untuk dijadikan investasi. Nah, akuntansi, mahasiswa akuntansi ini memiliki keunggulan. Mereka bisa melakukan analisis dulu, misalkan Pak Yudis ini misalkan mau investasi saham di Indonesia misalkan. Kemudian di Indonesia itu iklim ekonominya seperti apa?
Kemudian setelah tahu, kemudian industrinya, sektornya apa aja misalkan. Nah, dari berbagai sektor itu misalkan pilih sektor perbankan. Nah, dari sektor perbankan itu kan ada di Indonesia ada banyak perusahaan perbankan yang go public. Nah, misalkan BNI, BRI, BCA. Nah, orang-orang akuntansi ini bisa melakukan analisis antara berbagai perusahaan ini. Nah, kemudian dilakukan analisis laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, kemudian dipilih mana perusahaan yang memiliki prospek baik, kemudian dilakukan investasi. Nah, ini adalah kelebihan dari akuntansi, seperti itu. Maaf Bu Sinta, saya sangat antusias sekali, walaupun saya harus jujur bilang ya, saya nggak ngerti itu, gitu kan? Karena memang ini menarik. Sekira beberapa hari yang lalu Bu ya, saya itu kan membaca apa namanya beberapa artikel katanya dengan apa namanya entrepreneurship gitu ya. Oh iya. Itu ternyata ada istilahnya orang 1% gitu di situ. Orang 1%. Artinya orang 1% itu adalah orang-orang yang memang menguasai apa namanya duitnya gede banget, konglomerat super gitu loh pokoknya itu. Yang mungkin mereka memahami apa konsep Pareto itu ya 20 80 80 20 itu ya. Mohon maaf koreksi kalau saya salah ini. Saya sok tahu juga kadang-kadang di sini nih. Saya itu ya kemudian menyimpulkan secara kasar nih menurut saya ini orang 1% itu adalah orang-orang yang justru sangat menguasai pasar saham itu. Iya. Betul begitu Bu? Iya, betul. Jadi memang ranahnya orang akuntansi dia. Iya. Kalau jurusan kah? Ya Jandiye ya untung ada Bu Sinta. Berarti kita. Tapi kemudian Bu, mohon maaf saya potong lagi ini, saya sangat antusias soalnya. Adakah kemungkinan bagi kami ini ya, orang-orang non-akuntansi gitu kan, untuk kemudian ikut nimbrung ya, paling tidak walaupun kita pastinya kan untuk mengetahui secara detail dan teknis kan susah ya, walaupun ada kemungkinan itu. Tapi masih ada tidak kemungkinan dari kami yang non-akuntansi itu ya, kemudian ikut belajar mengenai yang paling cerita tadi itu loh, investasi macam-macam gitu. Bisa. Di Unisri, di FE Unisri itu ada yang disebut dengan galeri investasi. Nah, teman-teman dari luar iya bisa main ke situ. Iya. Bisa main ke galeri investasi dan bisa belajar investasi gitu. Kadang itu ada seminar atau pelatihan tentang investasinya. Teman-teman dari luar ekonomi itu bisa join. Bisa join ya? Iya, betul, bisa join. Bisa join. Oke. Bu, mohon untuk disebar nanti kalau ada info-info seperti itu ya. Iya, nanti kalau ada pelatihan nanti saya share ke. Kan ada Bu, ini lanjut lagi ya, ngobrol lagi ya. Kan ada beberapa TV itu yang di bawahnya itu kan kadang-kadang ada running text-nya itu ya. Memang beberapa TV kemudian memilih running text berupa berita gitu kan. Iya. Tapi ada beberapa TV juga yang kemudian mendisplay-kan, memperlihatkan angka-angka gitu. Jadi misalkan kayak perusahaan apa berapa persen, kemudian ada panah ke bawah, ke atas, hijau sama gitu ya. Nah, setengah mati Bu, saya nggak ngerti itu gitu kan. Itu saya pikir itu adalah hal yang menarik gitu. Artinya kalau orang akuntansi mungkin sangat familiar dengan itu ya. Sangat familiar dengan hal tersebut. Investasi itu ya. Iya. Terus ngomong soal investasi Bu, kalau anak akuntansi itu kan karena mereka punya lab sehingga mereka wira-wiri gampang aja gitu ya. Kalau kemudian ada orang, misalkan kami kan warga Unisri juga ini, atau mungkin teman-teman dari luar Unisri misalkan, atau teman-teman SMA begitu ya, nanti mau datang kemudian mau ikut belajar itu enggak apa-apa Bu ya? Enggak apa-apa. Nah, di galeri investasi di Unisri itu kemarin bulan Maret kemarin itu baru dapat penghargaan dari BI. Oh ya, atas pencapaian apa itu Bu? Ada beberapa kategori. Ya, salah satunya itu juara 1 di Jateng gitu. Juara 1 di Jateng. Juara apa itu Bu? Juara peminatnya paling banyak. Jadi banyak transaksinya di situ. Banyak transaksinya ya. Ini kalau banyak pendaftarnya gitu. Saya tadi lihat kameramen itu kasih kode ke saya. Dia mau tanya gini Bu, kalau investasi itu kan berarti harus ada modal ini ya? Iya. Itu kira-kira berapa duit minimal Bu? Kalau untuk teman-teman mahasiswa ini? Kalau duit itu nggak begitu banyak ya. 100.000 bisa. Cukup? Iya cukup. 100.000 tak? 100.000 sudah bisa. Terjangkau itu? Iya. Ya terjangkau itu.
wah ini menarik ini Bu ya. Iya. Ini menarik karena kita balik lagi ke yang 1% tadi Bu ya. Artinya bahwa akuntansi ini barangkali menariknya begini Bu ya. Setelah saya ngobrol dengan panjang ini, menariknya adalah memang secara alamiah, secara organik akuntansi itu terlihat serem seperti itu. Tapi memang kayaknya seperti seolah-olah disengaja hanya untuk dimiliki oleh orang-orang tertentu gitu kan. Kayaknya begitu ya. Tapi ternyata di balik akuntansi yang serem dan medeni itu ternyata ada kandungan emasnya gitu ya. Iya, betul. Kandungan apa permatanya gitu ya. Yang mungkin orang-orang awam seperti saya, seperti teman-teman ini ya, teman-teman ini itu jadi gelo begitu kan. Misalkan kita struggle elat untuk kemudian mau menggeluti akuntansi, barangkali kita punya kesempatan untuk juga bermain itu ya, punya potensi jadi apa namanya bagian dari 1% itu tadi misinya ya. Walaupun mungkin tidak segampang itu, tapi paling tidak kan daripada awam sama sekali gitu kan. Itu kalau misalkan Bu di UISRI Bu, ini panjenengan pengolahnya? Bukan, ada dosen lain. Ada dosen lain? Iya. Oke. Harus kita undangin nanti dosen Iya, ya. nanti undang saja. Nah, kita undangin nanti. Bicara tentang investasi. Gitu. Apa tadi Bu lembaganya? Galeri investasi. Galeri Iya. investasi, oke. Pak siapa? Bu siapa? Bu Rina Susanti. Bu Rina Susanti. Iya. Oke. Ini harus kita undang Nanti ini. bisa diundang. Iya. Iya. Karena ini sambil menghapus stigma Bu ya. Iya, mohon maaf nih. Mungkin cuma saya aja begitu kan. Karena saya itu dulu saya ulang lagi nggih, saya itu nggak ngerti akuntansi gitu kan. Uang saya itu punya beberapa kegiatan itu akhirnya saya itu memilih untuk hire orang akuntansi gitu Bu. Saya hire akuntan gitu kan untuk kemudian membuat perencanaan masalah keuangan itu. Makanya kayak kemarin misalkan ada di UNISRI itu kan setiap kali proker atau kemudian sekarang namanya dirubah menjadi RKAT itu ya Bu ya. Itu kemudian saya juga ini apa namanya struggle elat gitu Bu. Tampaknya teman-teman juga cerita seperti itu kan. Iya. Harus berpikir bagaimana kemudian kalau saya orang Jawa itu montol gitu ya Bu. Sehingga biar apa namanya bisa jalan semuanya gitu. Ini hal yang menarik mestinya Bu ya. Terus kemudian Bu, sebenarnya kalau kita ngomong soal akuntansi itu idealnya, walaupun sebenarnya tidak ada kata ideal ya, itu kita kenalkan pada anak usia berapa ya, sehingga mereka aware dengan masalah keuangan gitu. Akuntansi, anak usia berapa? Mungkin mengelola keuangan itu mungkin udah dari kecil ya. Dari kecil itu berarti usia berapa kira-kira? Usia mungkin SD. SD ya. SD sudah kita kenalkan dengan bagaimana cara mengelola keuangan, gitu. Jadi anak SD itu kan juga perlu mungkin gimana menabung, gimana mengelola keuangan, gitu. Ketika kita ajarkan dari kecil itu pas besarnya itu nggak kagok gitu. Kalau panjenengan sekarang sudah jadi dosen akuntansi nih ya, mengingat kembali apa namanya waktu SD, SMP, SMA, kita ngomong soal kurikulum itu, ada nggak kira-kira kurikulum yang ada di kita ini menurut pengalaman panjenengan ya, itu yang sekiranya memang membahas soal keuangan gitu? Kurikulum di Indonesia mulai dari SD, pelajaran-pelajaran di SD, SMP, SMA itu loh. SD, SMP itu belum ada ya, setahu saya belum ada. SD, SMP belum ada. Dulu SD, SMP saya itu belum ada pelajaran mengelola. Ya. Paling dasar-dasar dulu ya mungkin. Walaupun mungkin kalau konsep menabung itu sudah sejak kecil ya. Ya mungkin tidak diajarkan secara formal di sekolah, tapi mungkin dari orang tua. Orang tua ya. Tapi mestinya sekolah formal itu juga harusnya juga mulai mengenalkan Bu ya. Iya, harusnya. Karena kan ini kaitannya dengan apa namanya permasalahan yang kita hadapi sampai kita mati nanti. Iya, betul. Kita hadapi sehari-hari gitu kan. Dan ini juga bagaimana kemudian melatih pola kita berinteraksi tidak hanya dengan orang tapi juga dengan keuangan kan gitu itu. Dan lagi apa namanya ini kalau masalah keuangan Bu ya, tadi yang panjang bilang itu kan ada keuangan, ada tabungan gitu kan. Terus kalau masalah investment Bu, investasi itu kalau di SD, SMP tadi tidak ada ya. Kalau SMA Bu, itu anak-anak sudah mulai diajarkan belum? SMA dulu belum diajarkan. Tapi mungkin udah bisa mulai diajarkan tentang investasi itu. Misalnya investasi saham itu kan nggak butuh banyak
uang ya, nggak butuh banyak modal. Tadi 100.000 udah bisa 100.000. gitu. Ya, mungkin SMA juga sudah bisa dikenalkan, diajarkan, kemudian bagaimana memilih saham, kemudian menentukan saham mana yang mau dilakukan investasi seperti itu. SMA udah bisa mungkin. Udah ya. Iya. Artinya memang harus kita kenalkan seawal ya. Iya. Saya tidak tahu apa yang terjadi begitu kan, tapi ini adalah permasalahan yang menarik gitu kan. Karena selama ini yang apa namanya menjadi tradisi dari kita kan masuk negara berkembang ini, kalau orang-orang bilang itu kan negara berflower gitu ya. Iya. Itu kemudian orientasinya adalah sekolah dapat ijazah, kemudian di akhir itu mereka punya apa namanya syarat atau eligible mendapatkan pekerjaan, walaupun kemudian mereka juga harus bertarung luar biasa itu ya. Tapi kemudian kita tidak pernah dikenalkan dengan yang namanya investasi tadi itu. Artinya memang kalau kita ngomong soal, saya pernah baca kuadrannya siapa itu, ahli ekonomi itu, saya lupa itu Bu. Jadi kita itu di kuadran yang suka bekerja gitu. Kalau tidak bekerja berarti kita tidak dapat duit gitu kan. Kita kan apa namanya, walaupun sudah pernah kenal yang namanya istilah passive income gitu kan, tapi kemudian hanya segelintir yang kemudian punya kesempatan mempunyai privilege itu gitu kan. Nah ini saya pikir hal yang menarik Bu Sinta ya. Saya pikir saya nanti mau pesan ke lewat panjenengan buat teman-teman semuanya begitu, untuk kemudian membuat kita semua menjadi melek dengan masalah investasi ini, sambil kemudian membuka wawasan bahwa akuntansi itu sangat menarik seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ternyata di balik seremnya itu kan ada tambang emasnya begitu kan, karena apapun tidak bisa kita lepaskan dari keuangan tadi itu ya. Oke. Berarti ini adalah hal yang sekiranya bisa menarik anak-anak untuk mau belajar soal akuntansi. Iya, betul. Ya, akuntansi itu sangat bermanfaat itu ya. Salah satunya tadi investasi. Kemudian manfaat lainnya misalkan teman-teman yang tertarik dengan dunia entrepreneur. Okay. Nah, dunia entrepreneur itu ketika kita mempunyai ilmu akuntansi, ilmu keuangan, kita bisa melakukan analisis laporan keuangan usaha kita. Perusahaan kita, usaha kita, apakah keuangan kita itu sudah bagus, sudah sehat atau tidak, seperti itu. Kemudian selain itu juga kita bisa merencanakan keuangan, kemudian menentukan harga pokok penjualan, harga pokok produksi dan sebagainya. Itu di ilmu akuntansi itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia entrepreneur untuk membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat gitu. Ini curhat sekalian, boleh tanya sekalian ya, sambil nyolong-nyolong tanya saya, kan ada harga pokok penjualan, ada harga pokok produksi gitu ya. Itu kalau disingkatkan sama ya, HPP semua itu ya. Terus kita membedakannya kalau ketemu dengan singkatan itu, yang penjualan mana, yang produksi yang mana, itu kira-kira gimana Bu? Boleh dijelaskan sedikit deh itu? Oke, harga pokok produksi itu harga minimal produk itu dijual. Kemudian harga pokok harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Harga pokok produksi itu harga produksi itu dibuat. Okay. Harga pokok penjualan itu harga minimum produk itu dijual sehingga dapat margin tertentu, margin keuntungan tertentu gitu. Oke. Ini sorry nih, saya langsung tanya aja Bu ya. Ada nggak sih ketentuan berapa persentase margin keuntungan tadi itu Bu? Misalkan harus berapa persen? Margin keuntungan harus berapa persen gitu ya? Itu tergantung perusahaan biasanya. Kalau rata-rata Bu, dari kacamata akuntansi gitu, misalkan 10% kah, 20% kah, 30% kah, atau mungkin bisa kita naikkan sampai 70% kah, atau bagaimana itu? Yang umum Bu? Mungkin tergantung produknya mungkin ya. Mungkin bisa 10% misalnya. 10%, margin keuntungan 10 sampai 15% gitu. 10 sampai 15% ya. Kalau misalnya ada bisnis, kemudian kita dilalui main bisnis nih Bu ya, terus kemudian menjanjikan keuntungan sampai di atas 50%, itu make sense tidak Bu kira-kira Bu? Itu terlalu tinggi menurut saya, terlalu tinggi ya. Jadi ada unsur kayanya gitu ya, tidak masuk akalnya ya. Mungkin ada beberapa produk mungkin, misalkan produk atau perusahaan sektor properti. Oke. Misalkan properti itu 50% mungkin ya nggak apa-apa, karena dia
properti itu kan penjualannya lama dan lakunya juga sedikit. Ya betul. Gitu. Yang setiap tahun bahkan dia meningkat 10% gitu kan. Iya, ya, itu bisa jadi properti 50%. Tapi kayak misalkan produk beras, sektor beras itu dengan keuntungan 50% itu enggak Dasar mekanisme. Iya, 50% itu terlalu tinggi karena menurut saya sektor misalnya pangan itu ya, itu kan kita penjualannya cepat, kemudian juga produknya juga banyak gitu, penjualannya cepat, kemudian lakunya juga banyak. Iya. Tergantung sektornya. Gitu. Karena kan ini Bu ya, ini sambil ngobrol aja ya, artinya kaitannya dengan akuntansi, investment gitu kan, entrepreneurship gitu ya. Memang kemudian kita dagang, kita bisnis itu kan kemudian memang mencari dan mengejar profit gitu kan. Iya. Nah saya pikir ini memang ini penting, ini pencerahan dari panjenengan. Kenapa? Karena kemudian kita jadi tahu mana yang kira-kira make sense untuk menentukan harga margin profitnya tadi itu ya. Betul. Memang ada beberapa hal, ada beberapa produk yang memungkinkan kita dapat profit tinggi luar biasa gitu kan. Tapi kemudian itu juga harus kita pilih-pilih juga produknya gitu ya. Ini sekiranya bisa nggak Bu ya, akuntansi itu kemudian dibuat, ini permintaan yang ngawur sebenarnya, maksudnya dibuat menjadi lebih umum dan awam gitu kan, sehingga kami semua itu menjadi tertarik gitu loh, karena barriernya terlalu tinggi gitu kan. Anak-anak SMA seperti yang saya rasakan dulu ya, itu biasanya nggak mau masuk akuntansi karena memang nggak ngerti gitu ya. Jadi selain itu Bu, tadi yang sudah cerita dari dosen gitu kan, terus kemudian bisa belajar soal investasi gitu kan, kemudian bisa belajar menjadi entrepreneur gitu kan. Terus yang panjenengan lakukan Bu, kalau di Unisri banyak sebagai dosen gitu, sehingga anak-anak itu menjadi suka gitu kan, anak-anak itu kemudian mau belajar akuntansi gitu kan, serius betul-betul mau struggle alat untuk menjadi seorang akuntan gitu. Kalau boleh cerita Bu ya, apa ini Bu yang panjenengan lakukan kepada anak-anak gitu? Yang saya lakukan supaya mahasiswa itu tertarik dengan akuntansi, kemudian dengan pelajaran-pelajaran akuntansi, karena kan kalau di akuntansi itu tidak hanya debit kredit, laporan keuangan, tidak hanya itu, ada juga audit, kemudian ada juga perpajakan, perpajakan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang saya lakukan untuk menarik mahasiswa itu membuat metode belajar itu menyenangkan gitu, menyenangkan di depan mahasiswa itu menyenangkan, kemudian membuat simple bahwa akuntansi itu ternyata cuman ini dengan ini, seperti itu, jadi ternyata akuntansi itu cuman seperti itu aja gitu. Kalau sudah tahu, kita sudah terjun itu nanti enak, terus kita merasa ternyata akuntansi itu cuman seperti itu gitu. Iya, sudah paham. Bilang gitu ya. Begitu ya, buat kami yang awam nih setengah mati gitu. Boleh tahu nggak Bu Sinta ini kira-kira tipe dosen yang suka kasih tugas banyak atau gimana ini? Kalau saya ini kan baru baru semester lalu sama semester ini baru pertemuan ke-7. Itu tergantung tipe mahasiswanya, tergantung tipe kelasnya gitu. Ada juga yang misalkan kelas A itu dia tanpa disuruh itu udah aktif misalkan. Kelas B sudah dipancing itu nggak mau aktif. Iya, itu nanti beda perlakuannya. Nah, yang nggak mau aktif ini biasanya tugasnya yang banyak. Gitu. Cara ngono ta. Kalian pasif tunggu tugas. Iya, seperti itu. Wah, ini menarik Bu, karena kemudian membuka wawasan gitu ya. Mohon maaf nih Bu ya. Saya itu memang barangkali perwakilan dari masyarakat yang tidak paham mengenai akuntansi gitu, bahkan cenderung untuk menghindari gitu kan. Nah ini barangkali memang panjenengan datang ke sini bisa memberikan kepada kami semua ya, itu wawasan mengenai soal akuntansi tadi itu. Ternyata ada tambang emasnya di dalamnya gitu kan, yang kemudian kita nanti bisa dimungkinkan untuk memahami hal-hal yang sekiranya tadinya kita anggap susah kan gitu. Oke, ini menarik ini Bu. Terus kalau kita ngomong, saya tahu banyak baru ya, tapi Pak kan sudah pernah dengar cerita-cerita gitu kan. Kalau alumni Unisri, akuntansi Unisri ini
Ini kira-kira nanti diarahkan ketika lulus nih ya, diarahkan jadi apa ini? Kalau alumni Unisri, jadi salah satu unggulan dari S1 akuntansi itu kan akuntansi itu dibutuhkan di semua sektor. Ya. Semua sektor itu masih ada bagian keuangan. Apapun itu, Ya. bahkan organisasi paling kecil, keluarga itu juga butuh akuntan. Iya, iya, mengatur keuangan gitu ya Pak. Iya, betul. Kalau di akuntansi Unisri itu kebanyakan di perbankan. Perbankan. Iya. Kemudian di pemerintahan juga ada, seperti itu, di sektor pemerintah juga ada. Oh, berarti tersebar di mana-mana ya? Iya, tersebar di mana-mana. Karena jangan khawatir, akuntansi itu penyerapan tenaga kerjanya itu cepat. Oh iya. Karena banyak dibutuhkan di semua sektor. Saya agak Bu, istilah orang Jawa itu jelas gitu ya sama anak-anak akuntansi itu. Itu setiap kali ada lowongan, jadi vacancy di koran manapun, ya toh, kapanpun itu selalu dibutuhkan itu akuntansi, iya. gitu kan. Sering. Iki piye lagi kok akuntansi kabeh gitu kan. Salah kira akuntansi. Ini menarik ini Bu. Terus ini Bu, apa namanya, harapan panjenengan Bu ya kepada masyarakat pada umumnya gitu ya, mengenai akuntansi itu sebenarnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Monggo silakan. Ya, kalau orang-orang bilang kan akuntansi itu menyeramkan, kemudian akuntansi itu susah, itu tidak benar ya. Akuntansi itu justru malah bermanfaat, malah dapat membantu kehidupan kita. Kita membutuhkan ilmu akuntansi untuk mengatur keuangan, kemudian kita bisa investasi. Investasi itu bisa bermanfaat untuk kita sedini mungkin. Jadi mahasiswa pun bisa investasi dengan ilmu akuntansi, kita bisa menentukan saham mana yang kita pilih. Kemudian selain itu akuntansi itu juga bermanfaat untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia entrepreneur. Ya, kita bisa menentukan margin keuntungan, menganalisis laporan keuangan kita apakah sudah sehat atau belum, dan lain sebagainya. Jadi di rumah tangga pun kita butuh ilmu akuntansi untuk mengelola keuangan rumah tangga seperti itu. Jadi akuntansi itu sangat-sangat bermanfaat. Dia tidak menakutkan, tapi malah membantu kehidupan kita gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman dan para pemirsa semuanya ya, penjelasan dari Bu Sinta mengenai akuntansi dan apa itu akuntansi dan bagaimana itu akuntansi. Saya tahu teman-teman pertemuan kita sangat singkat, tapi kalau nanti masih mau melanjutkan, silahkan datang ke Unisri biar nanti bertemu dengan Bu Sinta begitu ya, untuk ngobrol lebih lanjut begitu ya. Terutama kalau saya sih sebenarnya pengen langsung main ke galeri investasi tadi itu ya. Bisa main langsung. Cuma 100.000 loh, ya. Oke, silakan datang, silakan main-main ke Unisri ketemu dengan Bu Sinta untuk ngobrol lebih lanjut soal perakuntansian. Begitu teman-teman dari saya. Pak Yudis dengan Bu Sinta, kami pamit undur diri. Bye-bye.